Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai kaidah yang diperselisihkan ya. Jadi untuk sebelumnya itu mohon maaf bila ada distrak atau gangguan dari luar, semisal suara ayam, suara jangkrik, atau suara orang lagi nabuh ember itu ya, karena memang ruangannya tidak kedap suara, jadi ya memang seadanya seperti ini, mohon maklum. Dan kadang juga ada suaranya itu kurang smile voice, jadi suaranya tuh kurang senyum gitu loh, kalau didengar itu ya mungkin karena kelelahan atau kecapean gitu, mohon dimaklumi. Kali ini kita akan belajar pada kaidah yang pertama ya. Jadi kaidah fikih cabang ini ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Dengan kita mempelajari sesuatu yang diperselisihkan, kita bisa lebih dewasa dalam melihat pendapat orang lain. Kaidah pertama berbunyi al-jum'atu zuhrun maqsuratun aw sholatun ala haniha. Sholat Jumat itu adalah sholat zuhur yang dipendekkan atau sholat sebagaimana adanya. Jadi ada namanya juga perselisihan, ada paling tidak dua pendapat yang berbeda. Kalau ada satu pendapat itu namanya kesepakatan. Perang terjadi karena gagalnya kesepakatan, gagalnya diplomasi, sehingga terjadilah perang karena nggak menemukan titik temu atau jalan tengah. Jadi penting ini kita mempelajari kaidah yang diperselisihkan. Contohnya yang pertama, pendapat pertama itu mengatakan bahwa sholat Jumat adalah sholat zuhur yang dipendekkan. Implikasinya adalah bahwa sholat Jumat itu boleh dijamak atau digabung dengan sholat asar. Berarti kan sholat zuhur yang dipendekkan. Kemudian ada ulama yang berpendapat bahwa sholat Jumat itu ya sholat sebagaimana adanya, maksudnya bukan sholat zuhur yang dipendekkan ya, karena memang sholat Jumat itu ada syarat-syarat yang tidak ada di dalam sholat zuhur. Misalnya harus jamaah 40 orang, itu kan di sholat zuhur gak ada. Jadi saya sendiri juga nggak bisa condong ke mana ya, karena kalau melihat pendapat ini dengan implikasi ini, oh iya memang seperti ini, pendapat ini dengan alasan yang seperti ini, oh dia memang seperti apa, pendapatnya memang begini. Jadi saya kurang, kalau dalam kaidah pertama ini kurang condong kemana, di masih simalakama, masih bingung, sulit menentukan pilihan nih. Kemudian yang kedua, as-salatu khalfal muhdisi al-majhuri al-hali idza qulna bisihati hal hiya salatu jama'atin au ifratin. Salat di belakang orang yang berhadas namun tidak diketahui keadaannya, apabila menurut kita sah, apakah salat itu adalah salat jamaah atau salat sendirian? Jadi dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Jadi begini, ada si A sholat jamaah berjamaah gitu dengan imam. Nah, dia tidak tahu imamnya itu memiliki hadas atau tidak. Dalam hal ini ulama memiliki perbedaan pendapat. Yang satu mengatakan bahwa jamaah si A itu sah. Yang kedua menganggap bahwa si A itu sholat munfarid atau jamaahnya tidak dianggap. Nah, ini perbedaan pendapat ya, jadi biasakan berbeda pendapat mas. Kemudian yang ketiga, man ata bima yunafil fardhu dunan nafli fi awali fardin au athnaihi batla farduhu
wa hal hiya tabqa salatuhu naflan aw tabtulu. Siapa yang melakukan sesuatu yang menafikan fardu bukan sunnah, baik pada awal fardu maupun pertengahannya, niscaya batalah fardunya. Tetapi apakah sholatnya itu menjadi sunnah atau batal sama sekali, ulama berbeda pendapat. Jadi ketika ada seorang sholat fardu, dia menafikan fardu, artinya meninggalkan syarat atau rukun, maka sholatnya itu menjadi sholat sunnah, bukan sholat fardu lagi. Tapi ada pula ulama yang mengatakan bahwa sholat yang ia lakukan batal sama sekali. Kalau saya sih condong yang pendapat kedua, sholatnya batal. Kemudian kaidah yang keempat, an-nadhuru hal yuslaku bihi maslakal wajibi awil jaizi. Nazar itu apakah diberlakukan sebagai wajib atau jaiz? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa nazar itu diberlakukan sebagai hal yang wajib. Misal apabila seseorang menunaikan puasa nazar, maka ia harus berniat di malam hari sebagaimana puasa wajib. Ulama yang kedua berpendapat bahwa nazar itu diberlakukan sebagai hal yang jaiz atau mubah. Sebab itu apabila seseorang akan menunaikan puasa nazar, maka dibolehkan berniat di waktu pagi atau tidak perlu di malam hari. Kalau saya condong yang pendapat kedua. Kemudian kaidah kelima, halil ibratu bisyaqil uqudi au bima'aniha. Apakah yang dipertimbangkan itu lafal akad atau maknanya? Contohnya, misalnya ada orang berkata, ini saya berikan uang, tapi nanti setelah dari pasar saya meminta sehelai bajunya. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kasus ini adalah akad hibah. Ada yang mengatakan kasus ini adalah akad jual beli. Kalau saya lebih berat ke akad jual beli ya, karena ada feedback ya, dikasih uang terus dimintai sehelai baju, walaupun misalnya dikasih uang 100.000 terus dikasih sehelai baju yang harganya 50, itu bisa saja. Jadi saya condong ke akad jual beli. Kemudian kaidah yang ke-6, al-ainu al-musta'aratu lirrahni halil mughallabu fiha janibadz dhamani au janibal ariyati. Barang yang dipinjam untuk gadai apakah pantas sebagai jaminan atau sebagai pinjaman? Nah, ini yang suka menggadai-gadai ya, kalau bisa jangan menggadai-gadai lah, termasuk jangan menggadai harga diri, tidak baik. Misalnya dalam kasus pegadaian ya, seorang meminjam motor Supra, sebut merek saja ya, terus kepada temannya, dan terus terang dia bilang bahwa motor itu akan digadai. Tapi setelah motor digadai tiba-tiba motor dicuri. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa pihak penggadai tidak wajib mengganti. Demikian pula penerima gadai. Sebagian lain berpendapat bahwa penggadai sebagai peminjam dan yang menggadaikan motor itu wajib yang mengganti. Jadi ya saya ya tentu saja yang condong yang pendapat kedua. Jadi pernah saya ceritakan dulu di konten di konten yang keberapa gitu, teman saya minta bantuan teman untuk menjualkan motor saya, tapi teman saya karena terlilit hutang, ada debt collector datang ke rumahnya, motor saya yang digadai, yang diberikan bukan motornya. Jadi saya bingung sampai sekarang ya, gimana ya, sudah
dipercaya malah gitu, nggak tahu nanti benar-benar bertanggung jawab apa tidak. Ya itu mungkin bisa menjadi pengalaman bagi sampean nggak perlu mengalaminya, nantinya bisa belajar dari pengalaman saya. Jadi nggak ya dulu juga nggak ada masalah dengan keuangan, tapi kok sekarang karena memang kebutuhan ya mau gimana, dia utang 20 belum dibayar, terus ada debt collector datang, ya motor saya yang dijadikan umpan. Semoga hal itu tidak menimpa sampean semua. Kemudian kaidah ke-7, al-hiwalatu hal hiya bai'un aw istifa'u. Hiwalah apakah ia jual beli atau kewajiban yang dipenuhi. Ini masalah muamalah ya. Jadi ada ulama berpendapat bahwa hiwalah itu adalah akad jual beli. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa hiwalah itu ya sebagai pembayaran saja, bukan akad jual beli. Jadi hiwalah itu kita analogikan seperti si A, B, dan C. Si A punya hutang ke B dan B punya hutang ke C. Nah, B mengatakan kepada si A, kamu bayarnya langsung ke C saja karena saya punya hutang ke C. Nah, ini loh yang dinamakan akad hiwalah. Ulama berbeda pendapat ya. Jadi paham ya akad hiwalah ya. Istilahnya apa ya kalau dalam muamalah, saya kurang tahu itu, nanti bisa dicari tahu sendiri. Kita lanjut ke kaidah yang ke-8, al-ibra'u hal hiya isqatun aw tamlikun. Pembebasan utang apakah sebagai pengguguran utang atau merupakan pemberian untuk dimiliki. Jadi misalnya seorang karyawan meminta uang kepada bosnya sebesar 100.000. Nah, si bos membebaskan utang karyawan tersebut. Jadi menurut pendapat ulama yang pertama, bos boleh menarik kembali utang karena itu miliknya gitu loh. Tapi menurut ulama yang kedua berpendapat bahwa bos itu tidak boleh menarik utang lagi, menarik utang yang sudah dibebaskan, karena pembebasan itu berarti pengguguran gitu loh. Jadi saya ulangi, karyawan pinjam 100.000 kepada bos mengatakan bahwa utangnya dibebaskan. Jadi menurut ulama A, bos sewaktu-waktu bisa mengambil utangnya kembali, artinya menarik 100.000 dari karyawan. Menurut ulama yang lain mengatakan bahwa bos tidak berhak lagi menarik biaya uang 100.000 itu karena sudah melakukan pembebasan, karena pembebasan berarti pengguguran utang bagi karyawan itu ya. Kemudian yang ke-9, al-iqalatu hal hiya fashun aw bai'un. Al-iqalah pencabutan jual beli terhadap orang yang menyesal itu apakah fasah, pembatalan jual beli, ataukah bai', jual beli kembali. Misalnya saja ada orang beli rumah mewah, tapi karena merasa harganya mahal, terus dia mencabutnya. Peristiwa ini itu termasuk iqalah kata ulama yang pertama, artinya mencabut jual beli karena merasa menyesal, atau dalam hal ini itu dianggap fasakh, pencabutan itu dianggap fasakh, pembatalan jual beli, maka tidak perlu ijab qabul. Tapi kalau dianggap sebagai jual beli maka harus ada
ijab kabul. Gimana gini, saya ulang ya biar lebih jelas. Tadi ada seorang membeli rumah mewah. Karena merasa harganya mahal, dia merasa menyesal. Lantas si penjual ingin melakukan ikolah atau pencabutan jual beli terhadap orang yang menyesal ini. Pertanyaannya, ikolah ini apakah dianggap sebagai fase pembatalan jual beli atau dianggap sebagai baik atau jual beli? Kalau dianggap fase, maka tidak perlu ada ijab kabul. Kalau dianggap baik, maka diperlukan ijab kabul. Rata-rata saya condong ke pendapat yang kedua, rata-rata. Kemudian yang kaidah ke-10, as-shadaqatu al-muayyanu fi yadiz zawji qoblal qabdi madhmunun dhumana aqdi au dhumana yadin. Mas kawin yang sudah ditentukan dan masih dalam genggaman suami yang belum diterima oleh istri, hal itu merupakan barang yang dijamin dengan dhaman akad ataukah dengan dhaman yad. Jadi misalnya ada calon suami ingin melamar calon istri. Nah, suami ini memiliki mas kawin yang sudah ada ukurannya, sudah ditentukan, tapi masih dalam genggaman suami, belum diterima istri. Nah, ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini dhaman akad atau dhaman yad. Kalau nanti pakainya dhaman akad, maka tidak sah untuk dijual. Mas kawin ini tidak sah untuk dijual sebelum diterima. Jika dianggap sebagai dhaman yad, boleh dijual walaupun masih berada di tangan suami. Jadi sekilas tentang talak ya. Talak itu ada talak roj'i, ada talak bain kubro. Kalau talak roj'i atau ruj'i itu dalam pasal 118 KHI. Jadi suami mentalak di hadapan pengadilan, saya talak kamu. Itu bisa rujuk tanpa si perempuan menikahi lelaki lain. Tapi kalau sudah talak 3 atau talak bain kubro, itu bisa rujuk kecuali perempuan menikah laki-laki lain terus cerai, baru bisa rujuk atau menikah kembali ke laki-laki yang awal, gitu ya. Jadi kita bahas yang talak roj'i atau talak 1 dan 2. Ulama kan berbeda pendapat ya mengenai talak roj'i itu apakah memutus nikah atau tidak, karena nanti ada implikasinya, ada konsekuensi hukumnya. Kalau misalnya raj'i itu memutus nikah atau memutus hubungan perkawinan, maka ketika misalnya suaminya meninggal, itu istri tidak boleh ikut memandikan jenazahnya. Tapi ketika talak raj'i itu tidak memutus ikatan perkawinan, istri boleh memandikan jenazah suaminya, itu ya. Itu akibatnya terhadap konsekuensi dari sudut pandang melihat talak raj'i itu bisa memutuskan nikah atau tidak, ada konsekuensi hukumnya. Kemudian yang kaidah ke-12 tentang zihar ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, atau saya jeda dulu deh, mungkin kita lanjutkan di beberapa waktu kemudian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita lanjut ya ke kaidah yang ke-12 yang berbunyi az-ziharu halil mughallabu fihi musyabahatu tolaki au musyabahatul yamini. Zihar itu apakah dimenangkan, dikuatkan serupa dengan talak ataukah serupa dengan al-yamin atau sumpah. Ada dua yang berpendapat bahwa zihar itu sama dengan talak. Pendapat kedua mengatakan zihar itu sama dengan sumpah. Implikasinya hukum, ketika zihar itu talak, dianggap talak, ada orang yang berpoligami terus menzihar istrinya, itu harus membayar 4 kafarat karena zihar disamakan dengan talak. Tapi ketika zihar itu disamakan dengan sumpah, itu hanya membayar 1 kafarat. Kemudian ketika zihar diserupakan dengan talak, maka boleh dengan lisan atau tulisan. Tetapi bila zihar diserupakan dengan sumpah, maka hanya dengan lisan saja. Kemudian yang ke-13, al-fardhul kifayatu hal yata'ayyanu bisyuru'i amla. Fardhu kifayah yang sedang dikerjakan apakah menjadi fardhu ain atau tidak. Kaidah ini sejalan dengan kaidah fardhul kifayati hal yu'ta hukma fardhil aini au hukman naqli. Fardhu kifayah yang sedang dikerjakan itu apakah diberi hukum fardhu ain atau fardhu sunnah. Misalnya ketika sholat jenazah yang sedang dikerjakan itu dianggap fardhu ain. Ketika dianggap fardhu ain maka haram, dibatalkan kalau sedang dikerjakan. Tetapi kalau sholat jenazah itu dianggap fardhu kifayah, maka tidak diharamkan, dibatalkan walaupun sedang dikerjakan. Kemudian kaidah yang ke-14, az-zailul aidu hal huwal kalladzi lam yazal au kalladzi lam ya'ud. Sesuatu yang telah hilang kemudian kembali lagi, apakah seperti yang tidak hilang atau bagikan yang sesuatu yang tidak kembali, sama dengan sesuatu yang baru. Ini ada dua pendapat yang mengatakan, kita analogikan pada kasus zakat. Ketika seorang memiliki harta belum sampai 1 tahun, di pertengahan tahun hilang hartanya, kemudian kembali lagi, itu apakah dianggap sesuatu yang hilang atau sesuatu yang baru? Nanti konsekuensi hukumnya itu apakah zakat atau tidak. Kemudian ada hakim itu gila atau hilang keahliannya, kemudian sembuh, apakah kekuasaannya itu tetap atau kekuasaan kehakimannya itu hilang. Itu yang diperdebatkan. Kemudian kaidah yang ke-15, hal ibratu bil hali au bil mali. Apakah yang dipertimbangkan itu menurut keadaan atau menurut benda? Jadi ketika seseorang ketika seseorang memakai baju pendek, dia tahu ketika ruku itu auratnya akan terlihat. Ini ada pendapat yang pertama mengatakan bahwa batalnya sholat itu ketika ruku auratnya terlihat dan dia membiarkan saja. Tapi ketika pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu batal sejak awal melihat bendanya. Yang pertama kan melihat keadaannya ketika ruku terus terbuka dibiarkan, itu batal ketika ruku.
Tapi kalau melihat bendanya, ya sejak awal sudah batal. Sholatnya sudah batal. Kemudian lanjut ke kaidah yang ke-16, idza batalal khususu hal yabqa al umumu. Apabila yang khusus telah batal, apakah yang umum masih tetap? Jadi problemnya ketika seorang sholat kemudian mengucapkan takbiratul ihram sebelum waktunya, tapi ketika sholat itu berlangsung azan sudah masuk waktunya, itu gimana? Jadi orang sholat terus takbiratul ihram belum waktunya ya, waktu takbiratul ihram itu belum masuk waktu sholat, tapi ketika sudah katakanlah sujud itu sudah masuk waktunya. Ini ada yang mengatakan batal niat sholat wajib itu, tapi menurut pendapat yang kuat masih dianggap berlaku keumuman takbiratul ihram sholat itu. Kemudian yang ke-17, alhamlu hal yu'ta hukmal ma'lumi awil majhuli. Anak yang masih dalam kandungan apakah dihukumi seperti sesuatu yang telah diketahui atau sesuatu yang belum diketahui? Jadi ada orang ya, katakanlah si A, dia menjual seekor sapi yang sedang bunting, sedang hamil, sedang mengandung gitu ya. Terus dia berkata, saya jual induk sapi ini ke sampean, tetapi saya tidak menjual anak yang ada dalam perutnya. Ada ulama yang mengatakan sah akad jual beli seperti itu. Ada yang menganggap tidak sah karena jual beli itu sama dengan jual beli sperma binatang, sudah termasuk bagian dari hewan itu, atau jual beli hewan dalam kandungan. Kalau saya sih condong ke pendapat yang pertama ya. Sepanjang ada lafal yang sharih yang menyatakan demikian, ya tidak apa-apa. Artinya ada kejelasan transaksi gitu loh. Yang penting itu di sana. Kemudian kaidah yang ke-18, an-nidaru hal yulhaqu bi jinsihi au bi nafsihi. Hal yang jarang terjadi, apakah dihubungkan dengan jenisnya atau dihubungkan dengan keadaan sendiri. Jadi ketika ada misalnya, mohon maaf ini agak dark, agak gelap ya, ada anggota badan perempuan terputus, lalu anggota badan yang telah terpisah tadi dipegang oleh laki-laki ajnabiyah. Ini kalau dikaitkan dengan jenisnya itu bisa membatalkan wudhu, tapi kalau dikaitkan dengan keadaan barang yang terpotong itu tidak membatalkan wudhu. Ada konsekuensi hukum yang berbeda. Kalau saya ya yang pendapat kedua, tidak membatalkan wudhu karena menurut saya elat dari batalnya wudhu memegang lawan jenis itu karena ada setrumnya, ada ada setrum birahi atau ada nafsunya. Kalau pegang potongan anggota tubuh yang nggak ada itunya loh, jadi ya menurut saya nggak membatalkan wudhu. Kemudian kaidah yang ke-19, al-qadiru alal yakini halahul ijtihadu wal akhadhu bidzanni. Orang yang mampu secara yakin apakah ia dibolehkan ijtihad dan mengambil perkiraan yang kuat. Ya, jadi contoh kasusnya, ada seorang itu mempunyai 2 helai kain plus 1 kain, jadi 3. 2 helai kain itu yang satu terkena najis tapi sudah kering, jadi sulit ditentukan secara pasti mana yang najis mana yang suci. Sementara si A ini punya
kain baju lain yang suci di lemari. Nah, ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan si A untuk berijtihad menentukan dua kain ini untuk dipakai sholat. Ada yang tidak membolehkan ijtihad, tapi wajib mengambil kain yang ada di lemari. Kalau saya ya yang kedua. Ada pakaian suci kok ambil yang masih ragu, itu kan al yakinu la yuzalu bisyak ya. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Jadi ya yang ambil yang yakin, yang jelas sucinya. Tapi ketika hanya ada dua dan itu ragu kesuciannya, ya diteliti, kemudian diambil yang kira-kira potensi pakaian itu suci lebih besar. Itu ad-dararu yuzalu, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Jadi kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Jadi karena ada dua yang meragukan, ya mau gimana, nggak ada yang clear suci, yang jelas-jelas suci, ya kita harus memilih yang diantara dua itu yang kemungkinan sucinya paling besar. Kemudian kaidah yang ke-20, al-mani uttari'u hal huwal kal muqarin. Penghalang yang datang kemudian apakah dia seperti bercampur dengan yang dihalangi atau tidak. Jadi penghalang yang datang kemudian apakah dia seperti bercampur dengan dihalangi atau tidak. Misalnya dalam kasus rukhsah ya. Jadi orang kan awal niat bepergian yang sekiranya masuk rukhsah, ya katakanlah 90 kilo ya, 3 marhalah bepergian atas dasar niat yang bagus, niat yang taat, katakanlah silaturahmi. Tapi ketika perjalanan itu terbersit niat untuk judi. Ini ulama berbeda pendapat, apakah seorang itu mendapatkan rukhsah atau tidak. Kalau misalnya itu bercampur, maka tidak ada rukhsah. Tapi kalau tidak bercampur itu mendapatkan rukhsah. Ya kalau saya sendiri ya, karena niatnya sudah berubah, ya rukhsah ya hilang. Itu berkaitan dengan kaidah ini, ada kaidah yang berbunyi yughtafaru fid dawami ma la yughtafaru fil ibtidai. Rumah baru tidak boleh, ada peraturan daerah mengatakan bahwa rumah baru tidak boleh dibangun dalam jarak kurang 4 meter dari jalan raya. Tapi sebelum peraturan daerah ini sudah ada rumah baru yang dibangun katakanlah 2 meter dari jalan raya. Jadi ya rumah ini tidak boleh dibongkar. Walaupun mau dibongkar, ya pasti ada konsekuensi atau ada musyawarah terlebih dahulu. Peraturannya datang belakangan. Begitu ya. Sudah selesai tentang kaidah-kaidah yang diperselisihkan. Besok mungkin ada pertemuan terakhir, kita akan membahas mengenai terkait kaidah fikih lah, terkait hukum Islam, problematikanya, terus karakteristik hukum Islam, gaya bahasa hukum Islam, terus ada problem istilah, ada ta'lifi wad'i, ada ibadah dan muamalah. Ya secara kalau menurut makanan itu 4 sehat, ini sudah 4 sehat sampean. Nanti besok kita akan belajar yang 5 sempurnanya. Ya mungkin sebagai komplement lah. Tapi kalau ini saya kira sudah cukup untuk mengetahui secara dasar
terkait kaidah fikih. Jadi memang saya selalu ulangi bahwa kaidah fikih itu useful, sangat berguna sekali bagi, tidak hanya bagi kehidupan atau bagi kalangan tertentu seperti kalangan santri atau kalangan akademik atau kalangan analis hukum Islam, tapi kaidah fikih ini fungsinya itu tidak hanya kalangan khusus tapi kalangan umum, masyarakat awam juga merasakan fungsi dari kaidah fikih ini, bahkan untuk bahkan kalau mau lebih jauh, untuk non muslim pun bisa menjadi semacam insight, semacam wawasan bagaimana core value umat Islam itu diterapkan. Ya, besok kita akan mempelajari tentang 5 sempurnanya. Saya harap teman-teman sampean bisa masih ghirah untuk belajar, itu masih ada. Siapkan mental, siapkan fisik yang sehat, dan siapkan kopi yang nikmat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.